Halo teman-teman. Sepanjang sejarahnya selama ribuan tahun, Changjiang, atau Yangtze, adalah sungai yang sangat penting bagi Tiongkok. Mengatakan bahwa, tanpa sungai ini, Cina akan lenyap adalah hal yang berlebihan. Tetapi yang pasti, mereka tidak akan bisa berkembang seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Mari kita masuk ke rincian untuk memahami lebih baik. Sungai Truonggiang memiliki panjang sekitar 6.380 km, terpanjang di Asia dan peringkat ketiga di dunia. Sungai ini berasal dari dataran tinggi Tibet, melewati 11 provinsi dan mengalir ke Laut Cina Timur. Daerah aliran sungai ini mencakup area seluas 1.808.500 km persegi, mencakup 19% dari luas wilayah Tiongkok. Sungai ini merupakan rumah bagi lebih dari 400 juta orang, hampir sepertiga dari populasi nasional. Secara historis, Sungai Yangtze sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak dinasti Tiongkok. Di antara mereka adalah dinasti Zhou, yang menetap di dekat hilir sungai, di mana terdapat lahan subur untuk pengembangan pertanian. Bendungan pertama Cina dibangun selama dinasti ini, membantu irigasi. Berkat itu, ekonomi berkembang, orang-orang kaya, berkontribusi pada dinasti Zhou menjadi dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok. Kemudian, dinasti Qin menaklukkan dinasti Zhou dan menyatukan Tiongkok. Mereka menggunakan koneksi di kedua sisi sungai Yangtze untuk mengirim angkatan laut mereka, memperluas wilayah Cina ke Hunan, Jiangxi dan Guangdong. Dinasti Qin juga terkenal membangun sistem irigasi Dujiangyan, untuk mengendalikan banjir dan melayani irigasi. Sistem pembangkit listrik tenaga air yang hebat ini, yang masih digunakan sampai sekarang, diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Sejak dinasti Han, wilayah sungai Yangtze menjadi semakin penting bagi perekonomian Tiongkok. Pembentukan sistem irigasi, yang membuat pertanian menjadi sangat stabil dan produktif, akhirnya melampaui daerah aliran Sungai Kuning. Selain beberapa dinasti lain, pada zaman dinasti Song, daerah di sepanjang Sungai Yangtze menjadi salah satu yang terkaya dan paling berkembang di negara ini. Terutama di bagian hilir sungai. Oleh dinasti Qing, daerah hilir Sungai Yangtze, yang dikenal dengan Jiangnan, menjadi tempat paling makmur di Tiongkok. Karena kekayaan komersialnya dan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi. Pada tahun 1839, selama Perang Candu Pertama, berkat Sungai Yangtze, Inggris dengan cepat mengirim kapal perang bertenaga uap jauh ke dalam wilayah Cina. Dengan keunggulan kecepatan, ketangguhan, dan peralatan meriam modern, Angkatan Laut Inggris membuat dinasti Qing kalah, benar-benar takluk. Setelah perjanjian Nanjing ditandatangani pada tahun 1842, Inggris diizinkan untuk membuka 5 pelabuhan di Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo dan Shanghai. Pada saat yang sama, Cina harus menyerahkan Hong Kong ke Inggris. Tak hanya itu, Inggris juga berlayar di Sungai Yangtze untuk memungut pajak atas kapal kargo Cina. Ini adalah jalur arteri untuk mengangkut barang dan perdagangan antar daerah. Itu menyebabkan pengadilan Qing kehilangan sebagian besar pendapatan anggarannya. Melalui serangkaian informasi yang baru saja kami berikan, Anda pasti sudah sedikit memahami betapa pentingnya Sungai Yangtze di masa lalu. Sekarang kita akan membakar panggung dan pergi ke bagian baru. Seberapa pentingkah sungai bagi Cina sekarang? Bisa dikatakan sangat penting. Sungai Yangtze adalah salah satu jalur air pedalaman tersibuk di dunia. Ini memainkan peran menghubungkan pelabuhan pesisir dan pedalaman, memungkinkan barang diangkut dengan cepat ke kota-kota besar, seperti Nanjing, Wuhan dan Chongqing. Namun akhir-akhir ini, lalu lintas kapal mengalami penurunan lebih dari sebelumnya, seiring dengan berkembangnya transportasi kereta api. Tapi itu masih berfungsi sebagai jalur transportasi utama negara dan membantu pariwisata berkembang. Selama bertahun-tahun, lembah Sungai Yangtze telah menyumbang hampir setengah dari produksi tanaman Cina. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2/3 dari total produksi beras. Berkat perkembangan pertanian dan perdagangan, banyak daerah tepi sungai menjadi sangat makmur. Selain itu, Sungai Yangtze juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk dengan tradisi memancing dan budidaya. Sungai ini menyediakan sekitar 50% ikan Cina. Pada 2019, 11 provinsi di lembah sungai, dengan PDB sekitar 38 triliun yuan, menyumbang lebih dari 38% dari PDB Tiongkok. Dengan sumber daya air yang melimpah, sungai ini juga memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air yang besar. Potensi total diperkirakan lebih dari 200 juta kilowatt, yaitu sekitar 40% dari total potensi energi semua sungai di Cina. Proyek terbesar di sungai yang pernah dikerjakan adalah Bendungan Tiga Ngarai, yang mulai dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2006. Ini adalah proyek irigasi terbesar di dunia, sekaligus yang paling sulit dibangun di dunia gender.
Bendungan Tiga Ngarai membawa manfaat yang sangat besar untuk pengendalian banjir, irigasi di bidang pertanian, budidaya perairan, transportasi dan pariwisata. Dan sangat diperlukan, itu menyediakan 10% energi untuk Cina. Dapat dikatakan bahwa Sungai Yangtze adalah simbol kekayaan dan sumber daya Tiongkok. Berkat itu, untuk generasi bangsa bermiliar-miliar orang, mereka tidak perlu khawatir mati kelaparan, berkat itu mereka berada di tempat mereka sekarang ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.